Obrolan Mendunia, saluran khusus bincang-bincang dari kliksaja.id. Bukan obrolan biasa, tapi mampu merubah wawasan dunia. Baiklah pemirsa, terima kasih telah setia menunggu kliksaja.id obrolan mendunia kali ini ya. Saat ini saya masih bersama dengan Langkasani. Kita akan melanjutkan obrolan yang tertunda tadi. Oke, Bang Langkasani. Oke. Seperti yang kita ketahui, Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation telah cukup banyak berkontribusi dalam melakukan penyelamatan satwa, khususnya yang berkonflik dengan manusia. Ya. Nah, dari mungkin 3 tahun 4 tahun terakhir ini puluhan lah ya, kalau berbicara buaya yang telah kita rescue. Ya. Ya tentunya berkonflik dengan manusia ataupun timbul di pemukiman-pemukiman. Nah, berbicara mengenai pusat penyelamatan satwa, yang dimana hewan-hewan liar yang kita tampung, itu kondisinya saat ini seperti apa, Bang? Kan mengingat kasus-kasus ataupun rescue yang telah kita lakukan cukup banyak kan. Nah, untuk berbicara kuota konservasi sendiri hingga saat ini seperti apa sih, Bang, untuk khususnya di pusat penyelamatan satwa sendiri izin? Oke. Jadi Alobi itu kan sudah bergerak di dunia konservasi kurang lebih 10 tahun ya. Dan kita alhamdulillah telah melakukan rehabilitasi dan pelepas liaran itu atau pengembalian satwa liar kita rehab ke habitat itu sudah kurang lebih ada 8.270 sekian ya, untuk semua jenis satwa termasuk marin juga seperti dugong, penyu ya, atau tukik segala macam yang memang kita rehab dan kita lakukan pengembalian bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan (BKSDA Sumsel). Nah, untuk saat ini tepatnya hari ini di Januari 2024 di kita masih ada seratusan ekor yang sedang kita lakukan rehabilitasi. Nah, otomatis kalau memang Alobi bersama BKSDA itu melakukan rehabilitasi di pusat penyelamatan satwa kita, itu memang goal settingnya adalah pelepas liaran. Cuman tidak semua satwa dapat dilakukan pelepas liaran. Salah satunya misalkan ada satwa yang cacat, juga ada satwa yang memang sudah terlalu jinak sehingga untuk mengembalikan insting liar mereka itu sudah sangat sulit dan mereka tidak dapat dilakukan pelepas liaran. Contohnya misalnya sekarang kita ada beruang madu. Ada beruang madu yang memang waktu itu kita rescue dari umur 3 bulan kalau nggak salah sampai sekarang udah 2 tahunan, udah terlalu jinak, kemungkinan besar dia tidak bisa lakukan pelepas liaran. Itu salah satu kendala yang tidak bisa dilepas liarkan. Nah, dari 8.000 lebih satwa itu kita melakukan pelepas liar di kawasan konservasi ya. Baru-baru ini kita ada pelepasan kukang Bangka, endemik Bangka, terenggalingnya kalau salah dalam minggu ini. Nah, kendala terbesar kita saat ini adalah karena maraknya atau tingginya grafik konflik buaya dengan manusia, sehingga kita dari Alobi Foundation dan BKSDA itu melakukan langkah rescue jenis buaya itu dan kita tampung di zona rehab kita, zona buaya kita di pusat penyelamatan satwa. Tapi permasalahannya adalah buaya itu tidak dapat kita lakukan pelepas liaran karena menimbang habitat buaya di Kepulauan Bangka Belitung sudah menurut kita sudah sangat rusak, sehingga ketika kita melakukan pelepas liaran itu malah menambah kasus atau menjadi kasus yang baru gitu loh. Sehingga ini sebenarnya suatu hal yang harus konkret dikolaborasikan atau dikerjasamakan bersama pemerintah daerah sehingga buaya yang kita rescue itu dapat dikembalikan. Salah satunya mungkin dengan langkah memastikan zona buaya gitu loh. Misalnya ada sebagian kita kajian dulu, kita pilih tempat yang memang berpotensi untuk pelepas liaran buaya, sehingga misalnya zona itu ditetapkan, disosialisasikan kepada masyarakat sehingga memang seluruh buaya konflik dapat kita arahkan, dipindahkan relokasikan di tempat tersebut. Kemarin kita sempat pelepas liaran itu justru ke daerah Sumatera Selatan yang kita jarak tempuhnya itu sangat luar biasa ya. Kita berangkat di jam 7 pagi, mungkin kalau nggak salah sampai jam 3 malam baru sampai di lokasi di Suaka Marga Satwa di daerah Sumatera Selatan untuk pengembalian buaya.
Tapi kan itu sangat sulit sekali menimbang buaya itu sangat banyak sekali konflik atau rescue di Kepulauan Bangka Belitung gitu. Berarti adanya ketidakseimbangan ya Bang ya. Ya. Istilahnya kita rescue, kemudian kita ingin untuk mengembalikan ke habitat aslinya, sedangkan grafik daripada kasus konflik dengan masyarakat pun tinggi ya. Berarti tidak ada yang balance gitu ya. Ya. Nah, kemudian Bang, untuk biaya yang kita butuhkan, otomatis kita kan membutuhkan untuk biaya makan. Ya. Ya. Itu seperti apa sih Bang untuk agar hewan yang telah kita rescue itu bisa bertahan hidup? Seperti apa Bang? Jadi proses rehabilitasi ini sebenarnya sangat lama ya. Contohnya gini nih. Umumnya itu kita rescue atau hasil dari penegakan hukum satwa yang kita dititipkan oleh BKZA Sumsel ke kita itu kan umumnya satwa yang misalnya yang sudah dipelihara lama oleh masyarakat, sehingga kita butuh waktu untuk mengembalikan insting liar mereka. Nah, faktor yang menandakan bahwa mereka itu sudah dapat dilepas liarkan itu pertama kali faktor secara fisik itu sehat sempurna. Kemudian yang kedua itu faktor yang paling mendukung itu adalah insting liarnya gitu loh. Nah, kalau satwa sudah dipelihara oleh manusia, rata-rata insting liarnya itu sudah menurun, dia mengarah menuju ke jinak gitu loh. Sehingga ini akan harus melalui proses yang panjang untuk mengembalikan insting liar mereka lagi gitu loh. Sehingga mereka ketika dilepas liarkan nanti kembalikan ke habitat itu dapat beradaptasi sesuai dengan naluri mereka sebagai satwa liar. Nah, untuk sekarang ini ada beberapa satwa liar yang memang tidak dapat dilakukan pelepas liaran seperti burung elang tadi, ada beruang juga, dan ada beberapa jenis gibbon yaitu owa ungu apa gitu. Nah, untuk pakannya kita luar biasa ya sebenarnya. Kita itu juga mungkin dalam perharinya butuh buah aja bisa 40 sampai 50-an kilo, itu paling sedikit untuk kasih pakan satwa. Belum dagingnya, belum kebutuhan vitamin, suplemennya segala macam itu sangat luar biasa gitu untuk mengembalikan kesehatan mereka atau untuk perawatan mereka di pusat penyelamatan satwa kita. Seperti yang kita ketahui Bang, ya, dalam mengurusi permasalahan konflik hewan liar dengan manusia, ya, itu kan tidak serta-merta dari PPSA Lobi sendiri yang bergerak ya. Dan BKZA Sumsel ya. Ya, pasti adanya keikutsertaan daripada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Ya. Ya. Nah, sedangkan untuk wilayah ini, itu kan yang menjadi kekuasaannya itu adalah pemerintah daerah. Oke. Nah, kira-kira selama ini ada nggak sih ataupun bentuk apa yang dilakukan ataupun pemerintah daerah kontribusikan kepada kita sendiri Bang untuk menjaga ini? Oke. Jadi kalau sebenarnya kita kan udah bergerak di bidang konservasi itu kan sebenarnya udah dari tahun 2013 ya, startnya sampai dengan 2024, berarti udah 10 tahunan jalan. Kalau untuk kontribusi dari pemerintah daerah kita sendiri, kita tidak tahu ya, karena memang yang kita lakukan di lapangan itu sudah 8.000 lebih satwa yang kita selamatkan, kita rehab, yang kita kembalikan ke habitatnya itu kita selalu bekerja bersama BKZA gitu. Kalau untuk pemerintah daerah sendiri kita justru tidak melihat mereka tidak bersama kita, seperti itulah kira-kira. Pemirsa kliksaja.id dimanapun Anda berada, obrolan ini cukup menarik ya. Nah, di segmen ketiga kita akan berbicara yang lebih penting nih. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan setelah jeda pariwara berikut ini.